Dan hadirin kita akan melanjutkan dengan talk show. Untuk itu kembali kami mengundang Ibu Nike Widiawati selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero, Ibu Ira Puspadewi, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry. Ibu mohon duduk menyesuaikan dengan posisi yang tertera di layar. Kami juga mengundang Ibu Alexandra Askandar selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk, Ibu Setiaan Milatia Mumin selaku Direktur Utama Perum Damri, dan Ibu Adi Sulistiowati selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Baik, kalau gambarnya di sini ya Bu ya, boleh MC-nya duduk juga ya Ibu ya. Baik hadirin sekalian, kita akan langsung memulai obrolan kita sore hari ini. Saya sebenarnya deg-degan sekali loh Ibu. Talk show sama ibu-ibu hebat yang ada di samping kita, tapi entah kenapa kalau sesama perempuan ketemu tuh energinya saling mendukung ya, terasa sekali. Baik Ibu, mungkin saya ingin mengobrol terlebih dahulu ke Ibu Nike Widiawati, boleh ya Bu ya, silahkan dipegang mic-nya. Baik, nah tidak jarang kita mendapati situasi di mana perempuan harus memimpin bisnis yang didominasi oleh laki-laki. Sudah mic-nya oke ya Bu ya? Baik, nah seperti juga yang Ibu alami ya saat ini, Ibu pernah berkecimpung dan memimpin perusahaan konstruksi, betul ya Bu? Dan saat ini juga perusahaan energi listrik dan migas. Gimana sih Bu cara menunjukkan kepemimpinan sehingga kita bisa menjadi sosok yang diakui kompetensinya tidak hanya di kalangan manajemen pekerja tapi juga di industri? Mungkin silahkan bisa dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Jadi tadi dari Mbak Elsa ya mengenai ini. Jadi tadi walaupun Pak Menteri menyampaikan bahwa kita harus ada target pemimpin perempuan 15% gitu, tetapi sebetulnya ketika kita menjadi seorang pemimpin itu tidak ada yang karpet merah seperti itu. Jadi 15% itu adalah sesuatu yang harus kita capai. Karena tadi Mbak Elsa menyampaikan bahwa kompetensi, knowledge gitu, itu memang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, bukan hanya pemimpin perempuan saja. Namun mungkin yang membedakan kalau dari si perempuan, jadi kalau pakar neuroscience itu mengatakan bahwa secara kemampuan otak perempuan ini di-equip dengan long term strategic plan, ya, vision, dan juga kemampuan untuk community development. Jadi itu dari sisi fisik ya. Dan kita pun sebagai perempuan sebetulnya sudah dilahirkan itu menjadi makhluk gitu yang memang tugasnya adalah untuk melindungi, kita punya rahim ya, melindungi, mengembangkan, melahirkan dan membesarkan. Nah sifat-sifat itu dimanapun kita berperan, di rumah, di kantor, di komunitas lainnya, itu pasti akan kita tunjukkan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan. Nah ini yang membedakan gitu ya, karena secara Pak Menteri menyampaikan secara fisik kita mempunyai daya juang yang tinggi, daya tahan juga tinggi, ya, empati tinggi, dan bertanggung jawab. Karena apapun sesuatu yang dimulai dikerjakan oleh seorang ibu, itu pasti akan dituntaskan. Sesulit apapun kondisinya, dimanapun dia berada. Ya, kita merasakan bagaimana peran seorang ibu ketika anaknya ada masalah, dia datang ke ibu. Jadi seorang ibu harus bisa kemudian selalu positive thinking, harus optimis, harus bisa memberikan energi untuk seluruh timnya. Itu juga harus dilakukan oleh seorang pemimpin, agar semuanya kemudian bisa terus bergerak. Jatuh nggak apa-apa, kita bangun lagi, kita ajak semuanya bergerak untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi tetap persyaratan sebagai seorang pemimpin di mana tadi knowledgeable, kemudian kompeten, dan perempuan nih biasanya berpikirnya 2-3 langkah ke depan, selalu ada opsi. Nggak mungkin kan ibu-ibu biasanya memanage uang, nggak punya opsi gitu. Kalau ternyata ada masalah atau sesuatu yang berbeda dengan yang direncanakan, opsi itu selalu ada. Nah itulah pemimpin perempuan juga berpikirnya seperti itu. Ya, jadi sistemik, terstruktur, dan selalu punya 2, 3, 4, 5 opsi. Artinya sebagai perempuan sebenarnya kita ini dianugerahi banyak sekali kemampuan yang bisa membuat kita menjadi pemimpin yang sangat baik ya Bu ya.
Baik, kalau begitu kita lanjutkan lagi nanti ngobrol-ngobrolnya Bu. Mungkin sekarang saya ingin bertanya Ibu Ira Puspadewi, apa sih Bu yang jadi keunggulan pemimpin perempuan dibanding pemimpin laki-laki? Saya anak terkecil dari 11 bersaudara, 7 kakak saya adalah laki-laki, jadi kayaknya saya merasa somewhat sudah nggak pernah merasa terintimidasi dengan laki-laki karena udah biasa dibully dari kecil. Tapi yang saya pelajari berbeda sekali adalah naluri kolaborasi. Kita saya kira tidak teritorial, jadi ada penelitian ilmiah antara bonobo sama primata, sama simpanse, mohon maaf, dua-duanya primata. Di masyarakat simpanse, angka kematian karena berkelahi itu tinggi sekali. Di bonobo, angka kematian karena berkelahi kecil sekali. Ini kita juga primata, kenapa saya cerita dua jenis kera ini. Ternyata pembedanya adalah pemimpin simpanse selalu jantan, pemimpin bonobo selalu betina. Dan ternyata betina itu mengelolanya dengan cinta, dengan sayang. Sehingga kalau ada pertengkaran, ya karena ini binatang ya, biasanya dia rangkul-rangkul dan dia mesra-mesrain si jantan-jantan ini. Ya kita nggak bisa rangkul-rangkul atau mesra-mesrain, tapi saya kira itu membuktikan bahwa perempuan bisa mengatasi masalah tanpa harus merasa teritorial, tetapi justru kolaborasi. Dan itu saya melihat di industri saya kebetulan 90% karyawannya adalah laki-laki. Bu Tia juga pasti bisa cerita. Ketika punya pimpinan perempuan, mungkin kita semua, Bu Nika juga pimpinan perempuan pertama di industri yang laki-laki juga. Saya merasa ada periode dites sama cowok-cowok itu. Kemudian pernah saya dengar ada isu ngetes luar biasa. Kebetulan orang yang mau ngetes ini pimpinannya tuh badannya gede banget, lebih tinggi dari Pak Herdi, terus ototnya gede banget. Saya memilih bertemu sama dia di ruangan saya sendiri. Saya ditawari oleh teman-teman direksi lain untuk ditemani, saya bilang tidak, saya mau bicara berdua aja. Tapi tolong pintunya buka, karena kalau ada apa-apa saya bisa lari. Tapi poin saya adalah ternyata setelah saya ajak ngobrol, saya coba memahami apa concernnya, istilahnya nih orang itu salim sama saya, badannya jauh di atas saya. Maksud saya ternyata kita nggak harus kok berantem dengan cara mungkin si simpanse, kita bisa jadi betina yang bisa mengayomi baik betina maupun jantan. Saya kira kuncinya kolaborasi. Oke, baik Ibu, terima kasih. Boleh tepuk tangan hadirin sekalian. Menarik sekali ya. Ternyata untuk menang nggak perlu otot besar ya Bu ya. Dengan kekuatan cinta dan kelembutan perempuan kita bisa menjadi unggul ternyata. Baik, saya lanjutkan. Mungkin kali ini mau ngobrol dengan Ibu Alexandra Askandar. Boleh mic-nya disiapkan Ibu? Sudah berfungsi dengan baik? Baik, kalau begitu. Kalau menurut Ibu, apa sih sebenarnya menjadi tantangan bagi kaum perempuan untuk berkarya dan mencapai target atau ambisi karir profesionalnya? Gimana nih Bu, agar kita kaum perempuan bisa terus termotivasi? Oke, terima kasih. Kalau bicara mengenai tantangan, tidak lepas dari peran ganda seorang perempuan. Jadi peran ganda seorang perempuan itu merupakan anugerah, dan di saat yang sama juga merupakan tantangan. Dilema seringkali terjadi di saat seorang perempuan menikah. Di saat itulah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri seorang perempuan. Mana yang perlu saya prioritaskan? Mengurus rumah tanggakah atau tetap berkarir? Dan dengan berjalannya waktu, hal tersebut tidak menjadi lebih baik. Mengapa? Karena mulai lahir anak pertama, polemik itu akan muncul lagi. Dan terus berlanjut seperti itu, nanti anak-anak mulai sekolah, tuntutannya juga berbeda. Nah, hal tersebutlah yang menurut saya merupakan tantangan utama. Tetapi di samping itu,
banyak juga tantangan-tantangan lain yang dapat menghambat karir seorang perempuan. Antara lain adanya unconscious bias di tempat kerja, di mana ada perlakuan yang berbeda untuk karyawan atau pegawai perempuan dengan laki-laki. Dan hal ini mungkin terjadi karena tradisi, budaya, ataupun persepsi yang terbentuk. Dan juga yang mungkin perlu mendapat perhatian adalah violence di tempat kerja. Tentunya perempuan akan lebih rentan mengalaminya. Mungkin itu Mbak Ersa, tapi mungkin bisa saya tambahkan, lalu apa gitu ya, dengan tantangan-tantangan seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh perempuan yang berkarir gitu ya. Yang pertama tentunya kita harus paham posisi kita sebagai perempuan dan menyadari bahwa tantangan tersebut memang nyata dan harus dihadapi, khususnya bagi working mothers yang harus menyeimbangkan antara work, life, and parenthood. Kalau kita memahami dan menyadari posisi kita, maka secara mental kita akan lebih siap dan belajar menerapkan multitasking. Tidak sedikit perempuan yang berhasil menjalankan peran ganda tersebut, yang sekarang ada di samping saya dan di hadapan saya adalah contoh ibu-ibu, perempuan-perempuan hebat yang dapat menjalankan sukses, menjalankan peran dimaksud. Dan saat ini juga di masa pandemi, pada saat work from home, kita juga lihat peran tersebut bertambah lagi gitu ya, bukan hanya sebagai ibu dan istri, tetapi juga menjadi guru bagi anak-anak yang harus tinggal di rumah, tidak bisa bersekolah. Dan hal kedua yang menurut saya juga penting adalah support system dari keluarga dan pekerjaan. Support system di keluarga dapat dibangun melalui komunikasi yang baik, sehingga tuntutan untuk peran ganda tersebut bukan dirasakan sebagai beban karena kita mendapat dukungan penuh untuk tetap berkarir dari seluruh anggota keluarga. Dan juga support system dari sisi pekerjaan. Kita lihat semakin banyak perusahaan yang memiliki policy untuk mendukung karir-karir para perempuan. Antara lain menyediakan flexi time dan juga menyediakan support berupa nursery room, kemudian juga childcare dan sebagainya. Dan again gitu ya, di masa pandemi ini kita lihat bahwa ternyata work from home secara total itu juga tidak mengurangi efektivitas dan produktivitas untuk berkarya. Artinya perusahaan-perusahaan tentunya ke depan lebih dapat menerapkan waktu kerja yang fleksibel. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya, dan menarik sekali tadi, ternyata banyak sekali tantangan yang kita hadapi sebagai perempuan dalam berkarya ya Ibu ya, tapi tadi salah satu yang dimention adalah pentingnya support system. Tentunya diharapkan juga komunitas Sri Kandi BUMN ini bisa menjadi support system untuk para perempuan agar bisa terus berkarya dan saling menguatkan satu sama lain. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Alexandra Askandar. Nah, berikutnya saya ingin beralih ke Ibu Setia Mumin. Tadi Ibu Alexandra sempat sedikit menyinggung masih ada unconscious bias, masih ada perlakuan yang berbeda di tempat kerja. Nah, kalau Ibu sendiri selama berkarir sampai hari ini, pernah nggak sih Bu merasa terbedakan karena gender? Saya mau mengucapkan selamat hari Ibu dulu buat ibu-ibu hebat di sebelah-sebelah saya dan di depan dulu sebelum saya jawab. Saya beruntung barangkali. Saya memang mungkin apa karena saya tidak pikirkan, ya, bahwa apakah saya itu ditreat berbeda dengan laki-laki. Jadi itu nggak pernah saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana membuat pekerjaan itu selesai dengan baik. Itu. Jadi pikirannya cuma itu aja. Kalau ditanya jelasnya,
seperti apa, ya saya menjalani aja. Hanya ada satu hal yang saya tahu. Tadi kalau Bu Alexandra mention about unconscious bias, memang itu terasa, terutama pada saat kita pertama memimpin ya, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang isinya banyakkan laki-laki kayak kami, itu kayak Bu Ira juga, itu dunianya memang keras. Pertama pasti timbul keraguan, ini orang bisa nggak ya? Biasanya kita dipimpin laki-laki yang keras, tapi perusahaan ya begini aja. Apakah ini orang mampu membawa kita ke satu perubahan yang lebih baik atau lebih maju? Maka dia bisa merubah nasib kami pegawai-pegawai. Biasanya keraguan-keraguan itu ada. Tetapi kalau saya kebetulan saya nggak pikirin keraguan orang, saya jadi diri saya sendiri saja. Lalu yang saya tahu adalah karena seringkali keraguan itu ada, sehingga memang untuk profesional perempuan itu dia tidak bisa jadi satu kali profesional, tetapi dia harus jadi 2 kali lebih profesional daripada laki-laki. Kenapa? Karena pada saat kita di-compete dengan kemampuan yang sama, lalu kemudian pemikiran yang sama, edukasi yang sama setingkat, tapi pasti kita dilihat dengan unconscious bias itu, pasti karena kita dilihat perempuan itu lebih banyak handicapnya, padahal nggak begitu gitu loh. Jadi sehingga pada saat di compete itu, kita kan tadi seperti Bu Nika bilang nggak ada karpet merah. Untuk sampai ke titik ini, itu ada fight sampai titik ini. Sehingga waktu di compete, lebih mudah orang menjatuhkan pilihan pada laki-laki. Karena unconscious bias tadi, perempuan banyak handicapnya. Sehingga kita harus outstanding banget gitu. Sehingga memang untuk perempuan-perempuan ya terpaksa nggak cukup 1 kali profesional, dia harus 2 kali lebih profesional untuk bisa terlihat tampil dan bisa diakui. Itu aja jadi. Oke, terima kasih Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan. Luar biasa sekali ya, bagaimana kita menghadapi keraguan-keraguan yang ada, justru bukan mengecilkan semangat kita, tapi menjadikan itu semangat untuk melakukan 2 kali lebih baik, tetap fokus ya, dan positif mindset juga ya, seperti Ibu bilang tadi, nggak pernah dipikirin, yang penting fokus aja terus. Baik, ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah sekarang saya ingin ngobrol dengan Ibu Adi Sulistiowati, mohon agar mic-nya disiapkan Ibu. Seperti kita ketahui perempuan ini dikenal dengan sisi kelembutannya. Kalau di rumah mungkin tugas perempuan membina dan mendidik anak-anak. Nah tapi kalau kita sambungkan ke konteks perusahaan ya Ibu. Menurut Ibu ada perbedaan nggak sih pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki dalam konteks mendevelop tim? Oke, terima kasih Mbak Erza. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh wanita-wanita yang ada di sini, wanita hebat yang ada di sini. Terima kasih Mbak Elsa atas pertanyaannya. Tadi dikatakan ada nggak perbedaan kepemimpinan seorang laki-laki dan wanita? Perbedaan itu ada, tapi perbedaan itu tidak terlalu mendasar. Mungkin nanti yang saya sampaikan adalah terkait dengan general gender, bukan kepada kepemimpinan seseorang. Karena menurut saya kepemimpinan itu ada punya karakteristik masing-masing. Tapi perlu saya sampaikan Mbak Elsa bahwa di dalam survei menunjukkan bahwa survei di Harvard Business Review itu dari 2016 sampai 2019 kemarin menunjukkan bahwa di dalam survei itu ada 19 kriteria capability pemimpin. Dan ternyata dari 19 itu 17 itu pemimpin wanita itu unggul di dalam capability kepemimpinannya. Ini menunjukkan bahwa pemimpin wanita itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat bahwa tokoh dunia, pemimpin-pemimpin dunia itu keberhasilannya adalah apa? Didikan daripada seorang wanita, ya, seorang ibu. Nah ini menunjukkan. Nah tadi kalau saya bilang apa yang menjadi perbedaan, mungkin ada 4 besaran. Yang saya melihat mungkin ada perbedaan besar yang terjadi ada pimpinan laki-laki dan perempuan. Di sini kalau saya lihat pertama adalah kalau pemimpin perempuan cenderung lebih memberikan kepada motivasi, inspiring. Tadi kalau kita sampaikan Bu Nike, Bu Mutia, Bu Sanda ataupun Bu Ira itu menyampaikan dalam hal ini bahwa laki-laki itu bukan menjadi suatu ancaman, tapi justru kita bersinergi, kolaborasi dan bagaimana hal-hal perbedaan itu diadakan menjadi komunikasi. Di sini motivasi ini adalah membimbing, mengawal,
mendidik, membangun mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Ini tugasnya kita. Itu cara pola pemimpin tidak kepada reward punishment aja atau tidak hanya perintah, tapi lebih kepada pendekatan sebagai seorang ibu mungkin karena ini pemimpin wanita, jadi tadi membimbing, mengawal, mengedukasi, melakukan komunikasi terbuka, komunikatif. Nah inilah yang diperlukan. Kedua, pemimpin wanita itu cenderung lebih membangun kepada teamwork, lebih mementingkan kepada timnya. Jadi high performance team, bukan kepada individu. Karena biasanya kalau wanita berhasil itu tidak terlalu untuk menunggak, untuk menunjukkan bahwa saya ini berhasil, enggak. Biasanya lebih kepada bagaimana dia membangun, bukan superwoman, tapi super team yang dia akan bangun. Selanjutnya, dia itu lebih kepada kalau kita melihat itu kita peduli dia kepada timnya, bawahannya, dan memahami apa yang menjadi kesulitan, kendala, sehingga dia dapat memberikan solusi-solusi apa yang menjadi permasalahan kepada timnya, bagaimana mendorong timnya, mengajak timnya untuk mencapai suatu tujuan. Ini yang memang kalau kita lihat pola cara pemimpin wanita tadi, karena tadi yang tadi bilang 17 survei tadi, kekuatannya pemimpin wanita adalah membina dan mendidik, dan memotivasi dan inspiring, itu yang tertinggi. Jadi kalau kita melihat di sinilah memang kalau kita lihat itu. Nah yang terakhir adalah di dalam mendevelop timnya atau pegawainya, itu dengan cara coaching, mentoring, dan feedback. Di sini perlu tadi lagi pengawalan, pendampingan, komunikasi untuk mendorong mereka untuk maju ke depan. Kalau kita melihat 4 aspek itu memang cerminan daripada pola pemimpin seorang ibu. Bagaimana dia mendidik, mengawal anaknya untuk menjadi sukses. Jadi kalau tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa wanita-wanita Sri Kandi ke depan harus ditambah karena ingin membangun pimpinan-pimpinan masa depan. Dan ini kalau kita lihat ya tepatlah wanita-wanita Sri Kandi BUMN ini untuk berperan di dalam pembangunan Indonesia. Itu aja Mbak Elsa, terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan. Aduh senang sekali mendengar jawabannya. Artinya kalau di rumah kita bertanggung jawab dengan anak-anak, kalau di perusahaan ya anak-anaknya karyawan tadi ya Bu ya. Dimana kita tetap harus membina, mendidik, dan memberikan motivasi sekaligus menginspirasi. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Saya ingin kembali lagi ke Ibu Nike, boleh ya Bu? Kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana keunggulan pemimpin wanita dalam melakukan pendekatan ke timnya. Nah mungkin kali ini pertanyaannya konteksnya ke situasi saat ini ya Bu, di mana kita masih menghadapi kondisi yang sangat challenging di tengah pandemi ini. Kalau menurut pandangan Ibu, gimana sih cara menjaga soliditas dan juga teamwork antar manajemen dan juga antar pekerja agar tetap bisa memberikan kinerja yang baik dalam kondisi pandemi seperti saat ini? Ya, terima kasih Mbak Elsa. Jadi dalam semua situasi, khususnya adalah situasi yang sulit seperti ini, maka teamwork, soliditas itu menjadi kunci. Nah peran seorang pemimpin dalam hal ini adalah sebagai pemimpin wanita, satu hal yang harus peran kita adalah jangan kita menjadi ancaman bagi tim kita, bagi peers kita, juga yang dalam industri yang saya tekuni adalah yang male dominated. Ini harus penting kita terapkan karena kita sadar laki-laki itu pada dasarnya memang ingin menjadi pemimpin gitu ya. Oleh karena itu kita jangan pernah kemudian menghilangkan status atau otonomi, jangan pernah menyinggung hal itu. Orang-orang bilang perempuan itu terlahir dari tulang rusuknya laki-laki, jadi kita tidak bersaing dengan laki-laki. Bukan competing, tapi completing. L, ada tambahan L. Oleh karena itu, dalam kita melakukan kerjasama, itu yang harus kita tekankan. Bahwa kita adalah sebagai teamwork, sebagai partner. Tidak ada niat kemudian untuk mengganggu status atau otonomi, otoritas, itu sesuai dengan skopnya masing-masing. Jadi penting kemudian kita memahami masing-masing setiap orang. Jadi tadi ya, kita sebagai ibu itu punya empati yang tinggi, yang akan selalu objektif. Karena setiap orang, baik itu di rumah maupun di kantor, tim kita, peers, atau atasan atau bawahan, ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Seorang ibu itu harus objektif. Artinya gini, setiap orang berbeda dan mempunyai kelebihannya masing-masing. Ya kita harus bisa menerima itu. Jadi kalau cinta itu ya 100% lah kita baginya gitu. Tapi dengan ini yang berbeda-beda, karena warna orang ini kan berbeda-beda ya.
Nah itu yang perlu kita terapkan. Ketika kemudian tim yang male dominated tadi merasa ini bukan ancaman, si ibu ini bukan ancaman, tetapi ibu ini hadir kemudian untuk kita bekerja sama mencapai suatu tujuan. Dan dalam kita mengambil keputusan, kita akan libatkan. Artinya mereka tetap merasa punya otonomi. Karena bayangkan, di kantor kita ini adalah bapak-bapak, memang tim kita gitu ya, dan usianya mungkin sudah lebih senior. Kalau kemudian kita mempertanyakan integritasnya, mempertanyakan kompetensinya secara terbuka, ini ibunya, anak-anaknya, orang tua dari anak-anaknya, dan kemudian dia juga di rumah menjadi pemimpin bagi istrinya. Kalau sisi itu yang kena, ini pasti mereka bukannya mencari solusi, tapi mereka akan keep argue aja, karena saya merasa di challenge nih gitu ya, ini saya. Nah itu membuang waktu, tidak perlu seperti itu. Tadi rekan-rekan di sini menyampaikan bahwa kita ini adalah konsolidatif, kita ini selalu melihat bahwa teamwork adalah yang utama. Jadi itu yang harus kita terapkan sehingga nanti si tim merasa bahwa tidak ada ancaman sedikit pun, yang ada adalah diberikan kebebasan, ya, kebebasan untuk sama-sama mengambil keputusan. Ada peran sebagai pemimpin di dalam skopnya. Jadi itu yang selama ini saya lakukan supaya kita kemudian mendapatkan engagement dan juga komitmen dari tim tanpa mereka merasa direndahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nike Widiawati. Boleh kita berikan tepuk tangan? Mesti di highlight ya, not competing but completing. Jadi kita tidak bersaing, tidak mengancam, tapi justru kita melengkapi satu sama lain untuk menghasilkan kinerja yang baik. Terima kasih Ibu, dan sekarang ini saya ingin kembali bertanya ke Ibu Ira Puspadewi. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering banget dialami oleh para perempuan bekerja. Di saat kita harus bekerja keluar kota atau keluar negeri, meninggalkan keluarga. Rasanya tuh pengen membelah diri ya Bu, setengah di rumah, setengah di kantor gitu kan ya. Nah kalau Ibu gimana nih, saat harus bekerja di luar negeri untuk tuntutan pekerjaan, bagaimana cara Ibu mengelola hubungan dengan keluarga? Terima kasih Mbak Ersa. Saya sebelum di BUMN, saya bekerja di sebuah perusahaan yang mengharuskan saya kurang lebih 50% waktunya tidak di Indonesia. Anak-anak saya masih kecil dan saya kira sama ibu-ibu semua, kita juga kalaupun jabatan kita direktur, kalau mericanya habis yang mikir ibu bukan bapak. Dan saya kira kita semua juga di sini bersyukur karena pasti ekosistem di rumah suami-suami kita juga mendukung. Itu satu note gitu. Tapi tetap aja, artinya ada bagian kerja, ada komitmen. Saya selama 17 tahun lebih bekerja dengan pola seperti itu, mungkin hanya 3 kali di mana saya dan suami harus sama-sama pergi gitu. Yang lainnya selalu paru-paru. Pastikan kalau saya pergi, ayahnya ada atau sebaliknya. Dan itu saya berterima kasih. Nah, soal tadi, jadi udah ada komitmen dan saya kira setiap keluarga tuh punya komitmen yang dibentuk masing-masing. Itu penting banget. Terus ada ekosistem, saya terus terang agak ikut sakit hati gitu ya, kalau sekarang nih ada ungkapan lah, anak kalau sama pembantu ntar jadi anak pembantu. Buat saya itu pernyataan yang kasar dan mereduksi peran ART terhadap kita semua sekarang gitu. Karena gini, apa yang salah dengan ART? Mereka manusia yang baik, yang punya cinta kasih, yang kita titipkan anak kita kepada mereka. Maka satu-satunya cara nitipkan apa? Kita baikin ART kita gitu. Dengan ada yang dikuliahkan, ada yang apa. Tapi intinya satu ekosistem. Terus yang berikutnya adalah mau cerita bahwa kita tuh apapun multitasking memang lebih superior rasanya. Jadi suami saya yang menurut saya cukup baik, dukung ikutan ngurus sekolahnya anak, ngurus sholatnya anak, itu KPI penting bagi saya. Tapi ketika saya suatu hari pulang ke rumah, saya lihat anak saya 2 laki-laki, masih SD waktu itu, kukunya masih hitam-hitam dan panjang-panjang. Artinya ternyata ada hal-hal yang apapun ibu itu memang lebih detail lagi. Tapi sekali lagi saya kira konteks yang kita bisa terapkan adalah bagaimana menciptakan
agreement lah, bikin fakta, bikin kesepakatan dengan ekosistem kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Artinya masalah teamwork tadi tidak hanya berlaku di kantor, tapi juga di rumah bisa kita terapkan ya, dengan suami mungkin atau dengan ART sebagai support system kita ya. Boleh kita berikan tepuk tangan, dan saya senang sekali loh Ibu dengar ternyata masalah merica semua perempuan menghadapi ya Bu. Boleh jadi pemimpin di perusahaan besar, tapi kalau urusan telur habis dan merica tetap kita ya Bu ya yang diberikan tanggung jawab. Oke, saya ingin lanjut dengan Ibu Alexandra Askandar. Gini, kita mau ngomongin masalah pemberdayaan perempuan. Nah, saat ini kan kita sudah masuk di era digital, tentunya semakin banyak lagi tantangan yang kita hadapi. Menurut Ibu, bagaimana sih pandangan Ibu mengenai pemberdayaan perempuan di era digital ini? Terima kasih Mbak Ersa. Saat ini kita lihat bahwa inovasi dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Contoh konkret adalah yang kita alami saat ini gitu ya. Kita dapat terkoneksi dengan tim kita, dengan keluarga maupun dengan teman berkat teknologi. Dan masa pandemi COVID ini juga telah mendorong terjadinya akselerasi digital. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Kita tentunya yakin ke depan perkembangan teknologi dan digital akan semakin pesat. Oleh karenanya, seorang talent perempuan dituntut untuk menjadi seorang yang visioner, yang mampu menangkap peluang-peluang yang ada, dan juga mampu mengakselerasi kompetensi dirinya. Talent-talent perempuan ini harus mampu melakukan upskilling dan reskilling agar bisa bersaing di era digital ini. Dan kita yang berada di posisi senior management semestinya juga memfasilitasi dan mendorong khususnya buat perempuan dalam melakukan upskilling dan reskilling ini. Mengapa? Karena mayoritas yang memiliki profesi di bidang teknologi dan digital ini umumnya adalah laki-laki. Jadi kalau tidak secara khusus, mungkin nanti talent perempuan yang tersedia mungkin jadinya minim di saat dunia itu sudah berubah gitu ya. Nah, peningkatan kompetensi ini juga diperlukan tidak hanya sekedar untuk talent-talent perempuan bisa berkompetisi, namun juga tentunya untuk membawa perubahan bagi bangsa kita, bagi Indonesia gitu ya, dan juga agar dapat bersaing di kancah global. Mungkin itu Mbak Ersa, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Alexandra Askandar. Artinya ini menjadi PR kita bersama untuk terus belajar, untuk terus berinovasi ya Ibu, untuk tidak ketinggalan gitu, agar bisa terus berdaya di era digital yang penuh dengan perubahan seperti saat ini. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang saya ingin kembali bertanya ke Ibu Setia Mumin, boleh ya Bu? Nah, ini menarik sekali. Tadi sempat ngomongin masalah bagaimana Ibu menghadapi keraguan-raguan dengan gak dipikirin, dengan jalan aja terus, artinya dengan rasa percaya diri yang tinggi ya Bu. Gimana sih Bu cara meningkatkan percaya diri pada perempuan di tengah-tengah persaingan kerja? Mungkin boleh sedikit dibagi tipsnya Bu? Jadi memang apa ya, perempuan-perempuan yang saya percaya banyak sekali talent-talent yang muda ya, yang sebetulnya hebat-hebat sekali, potensinya besar. Cuma biasanya pada saat mereka masuk senior management atau middle management, mereka tuh tadi seperti yang Bu Sandra bilang, mereka pada dua pilihan, pilih keluarga atau pilih karier gitu. Seolah-olah segala sesuatu harus dikotomi, padahal enggak gitu loh. Jadi segala sesuatu itu bisa di-arrange sebetulnya antara tadi dengan keluarga kita, ya bagaimana kita menciptakan satu support system yang baik, lalu kemudian yang penting di diri kita sendiri adalah waktu kita dapat kepercayaan dari keluarga untuk melangkahkan kaki keluar untuk berkarier, artinya disitulah kita bicara kesungguhan hati.
Jadi jangan sampai kepercayaan itu sia-sia. Kita kerja setengah hati. Padahal ada pengorbanan yang sudah diberikan oleh tadi supporting system di keluarga. Sehingga waktu kita jadi seorang ibu, waktu kita jadi seorang perempuan, jadi ibu ngurus anak, itu nggak ada kata setengah hati. Artinya hati itu mesti bulat, mesti sungguh-sungguh, mesti pede bahwa kita yakin kita bisa membesarkan anak-anak kita dengan baik dengan segala kesulitannya. Artinya juga sama. Waktu kita keluar, kita di rumah jadi istri yang baik, ya. Kita ikutin kaidah apapun agamanya, kita jadi istri yang baik. Begitu keluar, kita jadi pimpinan yang baik. Jadi dikotomi itu sebetulnya nggak perlu ada. Karena apa yang kita kerjakan di rumah itu, itulah sebetulnya yang kita kerjakan di kantor. Bagaimana kita membimbing, kalau di rumah kita membimbing bikin PR, di kantor kita bagaimana membimbing teamwork. Kan sebetulnya nalurinya bersama gitu ya. Jadi dikotomi itu sebetulnya nggak perlu ada. Karena rumah itu, kita membesarkan anak-anak itu, itulah sebetulnya training terbaik buat kita jadi pemimpin. Jadi di rumah itulah sebetulnya kita ditempa. Banyak kan nggak mungkin lah, nggak ada masalah di rumah. Pada saat kita harus keluar negeri, saya sama Bu Ira tuh hampir sama nasibnya. Saya keliling-keliling, kadang 1 bulan saya bisa 4 negara dulu ya sebelum masuk ke Damri. Jadi itu ada kepercayaan dari keluarga di situ. Itu yang nggak boleh disia-siakan. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita mengatur, menyeimbangkan antara ego kita sebagai pemimpin di perusahaan dan menjadi istri. Jadi akhirnya balik lagi, make your life simple. Segala sesuatu itu dibikin lebih simple, kita pede, kita banyak doa, ya. Itu yang penting. Belajarnya nggak stop-stop, karena kalau kerja di kantor ada habisnya jamnya. Jadi jam 7 selesai, kita pulang. Jam 11 malam pun selesai, kita pulang. Tapi waktu kita jadi ibu rumah tangga, itu adalah pekerjaan yang paling susah. Kenapa? Gak ada selesainya. Sampai merem aja masih kepikiran, sendok udah rapi belum? Ini udah rapi belum? Itu udah berarti ya kan? Jadi justru di situ training, yang training kalau dibilang ada continuous improvement, itu justru adanya di rumah tangga kalau menurut saya. Trainingnya di situ. Dimana memang kita gak punya choice. Kita harus menjalani peran itu. Sehingga waktu di perusahaan kita masih punya choice. Kita bisa pulang jam 5, kita bisa pulang jam 8, kita bisa pulang jam 8. Harus selesai. Every problem has to be solved. Gak bisa digantung, gak ada. Nah, jadi sebetulnya saya suka ngomong sama anak buah saya yang talent-talent yang suka bingung gitu. Ini saya pilih, soalnya suami saya nggak support, atau saya pilih karier atau jadi ibu, atau dalam agama saya tidak boleh jadi imam, seperti itu. Menurut saya kita tidak perlu jadi imam, jadi pimpinan. Waktu di rumah ya kita jadi istri, tapi ya training terbaik memang di rumah tangga, karena rumah tangga itu yang membuat kita pede ya, walaupun pasti ada persoalan, tapi justru persoalan itu jangan dilihat sebagai hurdle untuk kita maju ke depan sebagai dalam karier perempuan, tapi harus dilihat itu adalah proses pematangan diri, proses pengayaan pemikiran kita. Dan kalau saya paling gampang satu adalah saya melihatnya sebagai Tuhan lagi ngajarin apa ya sama saya. Ini kayaknya Tuhan lagi ngajarin apa ya sama saya. Jadi instead of orang bilang saya lagi kena ujian, saya akan bilang gini, Tuhan lagi ngajarin apa ya sama saya. Kayaknya saya mendapat pelajaran baru nih, bab 573 atau bab 246 gitu kan. Jadi disitulah kita sebetulnya PD itu nggak bisa instan. Yang instan tuh Indomie, Mbak. Itu juga direbus dulu, Bu. Iya. Atau Indocafe. Semua itu ada proses. Dan kalau kita melihat setiap proses kesulitan dari perjalanan kita itu sebagai proses pengayaan pemikiran, pematangan diri, itu insya Allah kita dengan enteng, nggak banyak teori, simple, kita jalanin aja gitu. Jadi
tadi, dan saya beruntung, saya nggak perlu belajar susah-susah cari-cari, saya mesti lihat siapa. Kebetulan ibu saya dibesarkan oleh seorang ibu yang single mom. Jadi karena ayah saya sudah meninggal, jadi saya melihat dia, bagaimana dia membesarkan kami, mendidik kami, mengantar kami sampai sekolah yang paling tinggi kami bisa, memberi makan kami, menghidupi kami. Jadi memang peran ganda itu saya punya contoh konkret, jadi buat saya memang lebih mudah. Tapi memang di satu sisi di rumah tangga memang saya melihat betapa hebatnya seorang perempuan itu yang bisa menghandle dua-duanya. Sampai hari ini pun saya masih coba balance, belum sukses-sukses amat belum Mbak, tapi masih coba. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mudah-mudahan jawaban tadi bisa menularkan rasa percaya diri untuk teman-teman perempuan yang menyaksikan acara ini ya, bahwa memang semua perlu proses, dinikmati saja prosesnya, dan percayalah tantangan yang kita hadapi di rumah itu sebenarnya adalah ajang latihan kita untuk bisa memberikan yang terbaik di lapangan kerja dan tidak lupa untuk melakukan semua peran kita dengan sepenuh hati. Seperti itu ya Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin boleh kembali ke Ibu Adi Sulistiowati. Tadi kan kalau Ibu Setia sudah memberikan tips untuk percaya diri, mungkin kalau dari Ibu boleh nggak sih Bu kasih tips gimana sih cara membina dan mendidik tim agar bisa mencapai tujuannya? Mungkin banyak juga pemimpin-pemimpin perempuan yang saat ini menyaksikan, silahkan. Terima kasih Mbak Elsa. Mungkin kalau tentang membina mendidik tadi seperti yang saya jelaskan di awal, tapi yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana tips-tips dalam memimpin. Saya ini Mbak di BNI sudah 30 tahun. Dan saya memimpin itu kurang lebih 20 tahun, mungkin dari kepala bagian, kepala wilayah, kepala divisi, direktur sampai sekarang wakil direktur utama. Nah, dalam proses itu, saya dalam memimpin itu mungkin yang paling terberat pada waktu saya memimpin segenap wilayah seluruh Indonesia. Itu orangnya banyak dan bagaimana saya harus mengawal mereka, menggerakkan mereka untuk mencapai satu tujuan yang sama. Nah, ini ya saya akhirnya berpedoman pada saya bekerja dengan hati. Karena itu yang paling utama. Kalau saya mengambil hati, apa yang kira-kira untuk mendorong dengan hati itu. Sehingga pada tim itu pertama yang perlu sekali kita dorong, pertama adalah tadi, memberi energi positif dulu kepada mereka. Karena energi positif itu perlu. Sehingga dia akan berpikir positive thinking. Dalam hal kendala, kesulitan apapun, dan apapun, mungkin terus terang Mbak, saya tuh kalau jadi pemimpin, saya mungkin cerewet, namanya perempuan. Cerewet, galak itu udah identik dengan wanita. Tapi ternyata saya sudah 30 tahun saya memimpin, buat mereka nggak ada masalah. Karena ya itulah memang ciri khas saya memimpin, tapi buat dia adalah cara pola kita memimpin tadi saya bilang. Bagaimana kita menginspirasi mereka, bagaimana kita sebagai role model mereka, contoh mereka. Nah tadi saya bilang, memberikan hal-hal yang positif dan bagaimana mendorong mereka dan juga kalau kita bilang itu tadi Mbak, kita peduli, kita tahu apa yang menjadi kesulitan kendala mereka menjadi solusi dan kita tidak hanya merintah tapi kita hands on, turun bersama-sama sehingga kalau kita turun bersama-sama menyelesaikan masalah bersama-sama dia menjadi bagian dari satu tim. Ini yang penting buat kita dan kita harus terbuka dan kita juga harus mengetahui apa kekuatan dan kelemahan kita sehingga kita saling membuka diri, saling bersinergi, saling memahami atas kekurangan dan kelebihan sehingga teamwork itu akan berjalan dengan baik. Ini paling penting sehingga komunikasi harus berjalan dengan baik dan terbuka. Dan selanjutnya kita juga harus humble dan kita jangan overconfident dan kita jangan merasa yang tadi yang paling hebat karena kita bagian dari itu. Karena keberhasilan, saya merasa bahwa keberhasilan saya di BNI selama 30 tahun bisa terus meningkat itu adalah keberhasilan karena tim. Karena support dari mereka, dukungan dari mereka. Keberhasilan saya bukan karena saya. Itu yang menjadi saya selalu meyakinkan kepada mereka karena saya bilang mereka lah calon-calon pemimpin ke depan. Jadi mereka yang harus saya bina dengan kecerewetan saya tapi untuk menjadi terbaik buat mereka. Dan selalu mensyukuri apa yang mereka peroleh dan yang paling penting selalu berdoa, selalu diberikan kemudahan kelancaran dalam bertugas. Itu aja Mbak Arsya. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Menarik sekali talk show ini, rasanya kalau waktunya masih panjang, masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi sayang waktunya terbatas. Untuk itu kita akhiri dulu talk show kita sore hari ini dan hadirin sekalian boleh kembali kita berikan tepuk tangan untuk para pembicara kita, Ibu Nike Widiawati, Ibu Ira Puspadewi, Ibu Alexandra Askandar, Ibu Setia N. Milatia Mumin dan Ibu Adi Sulistiowati. Terima kasih Ibu, silahkan kembali ke tempat. Terima kasih untuk inspirasinya. Mudah-mudahan talk show yang baru saja kita saksikan bisa memberikan semangat dan juga inspirasi. Dan kalau tadi kita sedikit bisa simpulkan bahwa ternyata memang
Tantangan akan selalu ada dan akan selalu kita hadapi. Namun bagaimana kita menghadapi tantangan itulah yang menjadi penting. Bagaimana kita terus maju, bagaimana kita terus melaju, dan percayalah bahwa sebenarnya karakteristik yang kita miliki sebagai perempuan, peran kita sebagai ibu di rumah sebenarnya bisa menjadi sumber kekuatan bagi kita.